Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan skip iklan ya guys. Bukan dongku sawangan jantungku, dan marem kamunya seni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada ya. Ketemu sama Mas di kesempatan hari ini edisi ke 12 April 2025. Video ini pasti akan tayang di malam hari teman-teman, karena ini syutingnya sudah terlampau sore karena kebetulan banget ada kegiatan dari pagi, dan saya pikir saya bisa pulang sore, saya buat video gitu ya. Ternyata di sebelah juga lagi ada acara kayaknya. Jadi secara audio sedikit mengganggu teman-teman. Jadi baru ini sore banget Mas Tulus bikin. Jadi pasti ini sudah pasti akan tayang di malam hari ya. Nggak apa-apa ya teman-teman, semoga mengobati rasa kangen kalian ya. Emang ada yang kangen sama Mas Tulus? Enggak. Sehat berkah untuk kita semua ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official semua dalam dan juga luar negeri. Salam kenal untuk yang baru pertama kali nonton, yang sudah sering bolak-balik selamat datang tentunya. Teman-teman yang sudah subscribe, yang baru atau yang lama terima kasih banyak. Untuk yang belum subscribe, ayo yang mau support silahkan langsung subscribe. Pencet tombol loncengnya, like-nya jangan lupa, dibantu share ke media sosial yang kalian punya. Jangan skip iklan yang pendek yang panjang boleh. Teman-teman yang mau nyawer ada tombol terima kasih atau super thanks di bawah video, oke? Terima kasih banyak. Yang sedang sakit saya doakan semoga cepat sembuh. Yang sedang punya perkara kurang baik, mungkin masalah dan seterusnya, semoga segera selesai. Kalian yang sekarang mungkin sedang kurang baik keadaan keuangannya, rumah tangganya, usahanya, apapun yang sedang kurang baik tadi Mas Tulus doakan semoga segera Allah perbaiki, segera Allah jadikan baik sesuai dengan harapan kita. Amin. Yang sedang punya tanggungan hutang piutang juga saya doakan semoga hutang endang lunas, ge. Amin ya Allah. Matur sembah nuwun. Terima kasih banyak ya. Teman-teman yang mau support, yang mau tulis di tulis di kolom komentar, mau absen, mau ketik hadir atau apapun itu, kritik dan saran boleh. Silakan tulis di kolom komentar ya. Tapi kalau misalnya tidak dijawab sama Mas Tulus minta maaf ya, karena kadang ada beberapa yang aku baca, tapi ada juga yang sering aku lewatin karena yang komen itu kan banyak banget ya teman-teman. Jadi Mas Tulus nggak bisa balas satu-satu. Intinya terima kasih sudah support saya, sudah menyemangati saya, sudah jadi penonton setianya Mas Tulus. Semoga jadi manfaat, ye. Yang suka silahkan disimak, yang tidak suka silahkan di skip. Disclaimer sekali lagi, saya nggak pernah paksa teman-teman untuk percaya dengan yang saya sampaikan, dan yang saya sampaikan tidak pernah saya pastikan kalau semua itu pasti akan terjadi. Jadi this is a content aja, anggaplah gitu ya, anggaplah konten seru-seruan, karena ya nggak semua orang bisa mengerti, nggak semua orang bisa menerima apa yang aku sampaikan ya. Suka silahkan disimak, tidak suka silahkan di skip. Oke, hari ini
Oh iya, sebelumnya aku mau bilang terima kasih banyak pada hamba Allah yang alhamdulillahirrabbilalamin. Kalau kemarin saya bilang saya nggak punya beras, alhamdulillah Mas Tulus sekarang sudah punya beras ya. Alhamdulillah sudah punya beras, tinggal masak, ada jengkol, ada sayuran juga, pokoknya lengkap hari ini. Alhamdulillah. Terima kasih, semoga yang berbagi makanan ke saya, untuk saya dan adik saya, semoga juga Allah tukar yang mencukupkan rezeki saya atau makanan saya, semoga juga Allah cukupkan rezekinya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ya, setidaknya bisa untuk 2 minggu ke depan ya. Sambil nyari, sambil nanti ada job nyanyi, Mas Tulus sambil nambah-nambah lagi ya. Matur nuwun, terima kasih. Hari ini kita mau bahas soal gempa yang terjadi di Bogor. Karena ini lumayan viral teman-teman. Karena gempanya itu disertai dengan suara dentuman. Katanya ada suara ledakan gitu ya. Terus bareng juga dengan salah satu gunung yang ada di Bogor, salah satunya adalah Gunung Gede Pangrango kalau saya tidak salah, itu juga dikabarkan sedang aktif, sehingga ini banyak orang yang menghubung-hubungkan terkait dengan gunung tersebut karena memang ini tipikal gempa dangkal, kerusakannya juga lumayan ya. Nanti Mas Tulus akan bahas terkait dengan gempa yang terjadi di wilayah Bogor kemarin yang lumayan ramai. Seperti apa intuisinya? Karena kalian yang minta, saya akan bahas ini ya. Sebelum kita bahas secara detail, Mas Tulus mohon doa dari teman-teman semua terkait dengan rekening donasi kita atau bantuan teman-teman untuk membantu sedekah nasi box kita. Masih belum Mas Tulus update ya teman-teman. Harus masuk ke iPhone, harus nomor agak ribet banget deh. Sumpah Mas Tulus kan nggak, memang pernah tapi bukan jadi daily driver, dan sekarang kan Mas Tulus mau pakai daily drivernya itu pakai iPhone. Jadi agak, ya namanya orang deso. Kalau sebelumnya dikasih iPhone cuman buat kado, terus beberapa hari gitu ya. Nanti maaf saya jual karena saya nggak ngerti, apalagi dengan harga yang mahal ya. Kalau sekarang karena handphone yang Android yang biasa dipakai daily itu terpaksa saya jual untuk kebutuhan. Jadi mau nggak mau ini ada iPhone nganggur yang harus saya pakai sebagai ganti, dan aku masih tetap sedikit menyesuaikan. Ngapunten, balasan WhatsApp suka tipu-tipu, terus ngetik-ngetiknya juga masih agak susah, apalagi perbankannya ternyata agak beda ya dengan Android. Jadi Mas Tulus minta maaf, masih perlu penyesuaian. Nanti kalau sudah Mas Tulus share ke teman-teman. Sama Mas Tulus juga masih butuh bantuan teman-teman untuk membantu sedekah nasi box kita. Mari kita doa sama-sama. Semoga Allah masih izinkan sedekah nasi box kita di bulan April ini ada. Amin. Semoga Allah kirimkan orang-orang baik untuk membantu sedekah nasi box kita di bulan April ini. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Matur sembah nuwun. Terima kasih banyak. Kalau yang masih pengen bantu silahkan cek kolom deskripsi rekeningnya BRI atas nama Tulus Rianto. Transfernya berapa? Rp12.000. Maksimalnya unlimited ke rekening BRI atas nama Tulus Rianto di kolom deskripsi ya. Satu nasi box 12.000, selebihnya terserah teman-teman. Mau ngomong-ngomong juga nggak apa-apa. Kalau yang kemarin belum ikut ngomong, kalau yang kemarin belum ikut ngomong-ngomong, terus sekarang sudah mulai mau ikut ngomong-ngomong lagi tapi lewat nasi box, kalian boleh langsung TF aja atau kabari. Tapi kalau ngomong-ngomong secara khusus kalian harus kabari ya, kirim nama lengkap sama nama bapak kandungnya. Oke? Terima kasih banyak. Gusti berkahin jenengan semua yang sedekah, usahanya, usianya, keluarganya, umurnya Allah jadikan berkah. Amin. Semoga sedekahnya jenengan apapun niat dan hajatnya disampaikan sesuai dengan tujuannya. Amin. Semoga sedekahnya jenengan bertukar dengan rezeki yang berkah melimpah ruah. Allah tukar dengan kesehatan, Allah tukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya. Dan Mas Teh doakan jenengan yang sedekah ke Mas Teh. Amin ya Allah. Semoga hajat baiknya segera Allah kabul dan sedekahnya jadi media tolak balak bagi jenengan dan keluarga yang bersedekah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Matur sembah nuwun sederek, terima kasih banyak. Dan teman-teman yang memesan minyak bidara, terakhir hari ini masih ada yang Mas Tulus kirim. Alhamdulillah kurirnya ternyata nggak libur, dan aku masih bisa kabari mereka untuk order pick up. Jadi hari Sabtu ini tadi, karena saya kebetulan sore di rumah sudah pulang, jadi untuk pick up masih ada tadi hari Sabtu dan sudah terakhir ya teman-teman. Ada lagi nanti di hari Senin. Kalau besok Mas Tulus sudah dari pagi tapi sampai malam acaranya, soalnya besok 2 acara. Jadi
Mas Tulus kalau besok nggak bisa, hari Senin bisa. Yang mau pesan minyak bidara, silakan WhatsApp ke 0857 ya, sebutkan nama, alamat lengkap, kemudian nomor HP yang bisa dihubungi. Kalau jenengan ragu atau takut Mas Tulus tipu, transfernya boleh setelah minyaknya sampai. Gitu ya. Oke, terima kasih banyak. Semoga yang sudah pesan manfaat jadi obat. Ye. Amin. Matur sembah nuwun. Bogor pada hari Kamis kemarin tanggal 10 April 2025 pukul 22:16 itu diguncang gempa dangkal dengan kekuatan gempanya di 4,1 magnitudo. Dan lagi ada pengulangan-pengulangan gempa yang makanya saya bilang kemarin di video kalau gempanya itu tanggal 11 karena yang di-share ke saya itu adalah gempa yang terjadi pada pukul 1:04 ya, kekuatan 1,6 dan gempa tersebut memang masih terus terulang sejak gempa pertama yang terjadi 4,1 ada pengulangan 4 kali aktivitas gempa susulan yang menuju ke tanggal 11 ya. Artinya di dua tanggal tersebut masih ada sampai Jumat tanggal 11 April itu masih ada potensi dan jujur sekali saya sangat menyayangkan kenapa di tanggal 11 masih ada gempa karena kita bisa hitung dua-duanya intuisinya 10 dan 11 ini agak kurang bagus apalagi dengan mohon maaf ya dengan berita yang baru saja beredar lagi katanya aktivitas Gunung Gede Pangrango katanya sedang mulai bukan batuk tapi mulai terbangun dari tidurnya meskipun nggak bangun secara khusus ya artinya tidak bangun secara total tapi sudah dipastikan ada aktivitas kembali jadi artinya teman-teman banyak yang share ke saya banyak yang minta dibahas kenapa karena memang kalau dibaca dari angka 10 11 elemen tanah itu kuat sekali jadi apakah memang ada kemungkinan Gunung Gede Pangrango juga mengalami hal yang sama atau mungkin akan aktif secara besar, nanti kita akan hitung lewat angkanya ya. Di balik kejadian gempa tersebut banyak sekali kerusakan yang disampaikan ya. Ada beberapa rumah warga yang katanya atapnya roboh sampai retak dan ini terjadi karena gempa tersebut adalah tipikal gempa dangkal. Dan beberapa di antaranya saya menyimak video katanya ada suara dentuman atau suara letusan. Jadi memang kalau gempa dangkal itu memang disampaikan oleh Bapak Daryono ya, beliau ini salah satu lu tuh ini berita nih guys. Oh iya sama sorry. Bapak Daryono ini termasuk salah satu bagian dari BMKG yang beliau ini adalah khusus mengepalai bagian gempa bumi yang saya tahu ya. Kalau saya salah mau dikoreksi ya teman-teman. Dan beliau menyampaikan bahwa dentuman tersebut muncul karena getaran frekuensi tinggi dekat permukaan sekaligus sebagai bukti bahwa gempa yang terjadi memiliki kedalaman hipocenter sangat-sangat dangkal. Semua gempa sangat dangkal disertai dengan suara ledakan, dentuman dan juga gemuruh. Jelasnya seperti itu. Jadi BMKG juga sudah menyampaikan suara ini sudah suara wajar atau suara yang sewajarnya ada di balik gempa yang sekali lagi sangat dangkal, bukan dangkal, sangat dangkal teman-teman. Jadi ini merupakan gempa yang bisa menimbulkan suara dan sebagian orang-orang yang share artinya memberikan info di video-video yang mereka sampaikan ternyata adalah benar bahwa di balik gempa 4,1 magnitudo tersebut memang ada suara ledakan atau letusan bahkan ada suara gemuruh ya. Dan ini bisa dirasakan dari wilayah Kabupaten Bogor, Kota Bogor, dan juga Depok. Dengan skala intensitas 3 MMI atau getaran dirasakan nyata dalam rumah dan terasa seakan-akan ada truk yang berlalu. Maksudnya ketika ada truk di depan rumah kita ada jalan gede, kayak gitu kurang lebih gempanya ya. Dan pemicu gempa di Bogor menurut Bapak Daryono selaku Direktur Gempa Bumi dan juga Tsunami dari BMKG disampaikan hasil motor terhadap gempa tersebut terjadi sekitar 4 kali aktivitas gempa susulan ya dan dipicu oleh aktivitas sesar yes. Di situ juga disampaikan bahwa beliau menyampaikan ada tidak perlu magnitudo besar untuk menjadi gempa yang merusak karena memang
gempa yang terjadi di Bogor merupakan jenis gempa tektonik kerak dangkal atau shallow crustal earthquake, itulah pokoknya. Aku nggak ngerti. Dan disebabkan karena aktivitas sesar aktif, teman-teman. Baik, aku nggak akan baca ini secara jauh karena ya oke, Mas Tulus bukan orang yang pandai untuk mengatur atau melihat istilah-istilah kegempaan, tapi artinya di sini kita akan fokus untuk membaca intuisi di balik angka 4,1, kemudian juga angka 10 dan juga 11. Seperti yang disampaikan di awal, teman-teman. Kalau saya juga cukup mewaspadai atau cukup riskan atau cukup agak merinding dengan elemen-elemen tanah berikutnya yang artinya bisa muncul atau terlihat sangat jelas di balik angka 10 dan 11, menurut saya ini juga salah satu hal yang cukup mengerikan bagi saya. Kenapa mengerikannya? Karena perputarannya sama, perputaran di titik yang sama. Jadi intuisinya, luasnya, ini jangkanya tidak terlalu jauh. Jadi artinya begini, kalau kita baca dari angka 10 dan juga 11, elemen yang terkuat apa? Tanah, sudah saya pastikan tanah. Dan tanah ini meliputi gunung, gempa, longsor, ya. Itu salah satu yang disampaikan teman-teman. Saya sampaikan setiap kali teman-teman bertanya bahwa elemen satu atau elemen ono debu di tanganku. Nauzubillah min dzalik. Suges sekali ya gue. Karena ngomongin gunung kali ya. Nauzubillah min dzalik. Nah, 10-11 itu adalah elemennya elemen tanah. Dan itu lumayan kuat. Powernya agak lumayan. Ya, teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian sambungkan, oke, Mas Tulus bilang 10-11, sekali lagi nih baca angka ya teman-teman, saya bisa salah, kalau teman-teman nggak suka di skip mawon. 10-11 elemennya tanah lumayan kuat ya, elemen tanah lumayan kuat, sehingga kalau kalian hubungkan, mungkin nggak sih Mas Tulus elemen tanah tadi memberikan clue atau menjadi clue atau pertanda bahwa Gunung Gede Pangrango ini betul-betul akan aktif secara besar, atau mungkin akan ada aktivitas secara ekstrim dari Gunung Gede Pangrango? Jawaban saya kalau dibaca melalui intuisi, ini sangat mungkin. Secara garis besar, aku belum berani berspekulasi secara jauh, hanya lewat pembacaan angka saja, karena untuk Gunung Gede Pangrango aku masih ngobrol sebetulnya dari tadi pagi dengan Eyang, yang agak beliaunya belum memberikan jawaban secara detail, sehingga aku agak riskan dengan pandanganku sendiri. Aku punya pandangan sendiri terkait dengan Gunung Gede Pangrango, tapi aku masih belum berani menyampaikan secara detail karena memang ada yang harus aku cerna lagi, ada yang harus aku ukur lagi, ada obrolan-obrolan dulu yang harus disambungkan, kemudian baru dicari celahnya. Nanti kita bahas di next video ya, kalau teman-teman setuju ya, tulis di kolom komentar bahas Gunung Gede Pangrango Mas Tulus. Tetapi secara garis besar kalau dibaca melalui angka, kemungkinan Gunung Gede Pangrango akan aktif secara besar ini sangat-sangat mungkin. Kalau dari angka ya, dari angka ini sangat-sangat mungkin. Cuma memang 10-11 itu ada semacam jeda sedikit. Jadi secara garis besar kalau dalam waktu dekat mungkin agak dalam tanda kutip ya. Jadi artinya kalau kalian tanya gempa ini mungkin nggak mempengaruhi. Kalau misalnya gempa ini bisa nggak intuisinya mengarah ke Gunung Gede Pangrango, saya mungkin jawabnya ya ada kemungkinan. Tetapi kalau mungkin nggak gempa ini mempengaruhi Gunung Gede Pangrango, sepertinya tidak secara garis besar. Artinya Gunung Gede Pangrango ini bukan aktifnya bukan karena memang ada gempa tersebut. Jadi memang aku nggak tahu, tapi kalau dari bacaan angka tuh kayak ada semacam sekat gitu loh guys. Jadi gempa dengan gunung ini ada semacam sekat kalau dibaca lewat intuisi angka. Sorry, secara garis besar saya garis bawahi ini secara bacaan angka. Jadi ada semacam sekat di antara gunung dan juga gempa tersebut. Jadi kalau intuisinya mengarah ke pertanda atau pesannya mengarahkan pertandanya terkait dengan Gunung Gede Pangrango, mungkin. Tapi kalau misalnya ini akan mempengaruhi Gunung Gede Pangrango aktif atau mungkin saling mempengaruhi mereka satu sama lain meskipun elemennya tanah, saya melihat jangkanya tidak dekat soalnya. Makanya ada semacam perisai atau ada semacam jarak antara mereka berdua. Jadi kalau toh ini akan mempengaruhi Gunung Gede Pangrango, sepertinya Gunung Gedenya tidak dalam waktu dekat. Ya, masih ada jeda beberapa saat. Itu yang Mas Tulus baca. Dan ini bukan rahasia umum lagi kalau Bogor itu memang salah satu wilayah tanda hujan. Ya, makanya dibilang Bogor kota hujan. Dan
Tempat yang memang seharusnya dijadikan tempat untuk penyimpanan oksigen yang luar biasa. Banyak tempat-tempat penyerapan. Tetapi ini bukan rahasia umum juga kalau Bogor juga sudah diacak-acak. Sudah di luar jalurnya. Kenapa Mas Tulus menyampaikan ini? Karena mungkin ada sesuatu yang, ya bukan mungkin lagi sih, di beberapa tempat kita sudah tahu ada pelanggaran yang dilakukan di mana yang seharusnya jadi tempat penyerapan air ternyata dibangun tempat wisata, villa, dan seterusnya. Sehingga akhirnya ini justru menjadi musibah bagi masyarakat Bogor itu sendiri. Investor yang dari luar mungkin aman-aman aja karena uangnya banyak. Tapi kalau bagi masyarakat yang terkena musibah, mungkin artinya juga akan sedikit, bukan sedikit, tapi lumayan berpengaruh kepada masyarakat sekitar. Kenapa Mas Tulus bilang ini? Karena 4,1 ini adalah peringatan, ya, 4,1 saya artikan dulu. 4 ini adalah peringatan dari yang bau rekso. Bisa jadi dari leluhur kita, bisa jadi dari Tuhan, bisa jadi dari yang apa? Aku bilang bau rekso atau apa ya? Yang menguasai wilayah Bogor, istilahnya gitu. Dan 1 itu kan tanah, kalau teman-teman tahu. Ya, 1 itu tanah. Berarti simpelnya bahasa peringatan yang disampaikan oleh leluhur Bogor sendiri, ya, leluhur Bogor sendiri ini adalah peringatan kuat untuk tanah, untuk bumi, untuk sesuatu yang berbau dengan tanah atau elemen tanah. Itu yang saya baca. Kalau dibaca dari angka 4,1. Kenapa bisa begitu? Ya mungkin sekali lagi seperti yang aku sampaikan di awal, bukan rahasia umum lagi kalau puncak ini sudah di luar fungsinya. Tempat wisata oke, jadi apa? Pendapatan daerah bagus, tetapi ada lahan-lahan yang tidak seharusnya, hujan guys, yang tidak seharusnya ini menjadi alih fungsi yang tidak sesuai, sehingga aku menyampaikan juga dari angka 4,1 yang terkuat adalah peringatan leluhur, peringatan alam, peringatan Tuhan untuk bumi kalian sendiri. Dan kenapa saya mewaspadai elemen tanah? Karena ini intuisinya pendek, teman-teman. Intuisinya tidak panjang, sehingga kemungkinan Bogor masih ada elemen-elemen tanah berikutnya, musibah-musibah banjir bandang, kemudian gempa bumi, kemudian juga bahkan gunung Gede Pangrango yang mungkin tiba-tiba erupsi. Ini juga salah satu hal yang harus diwaspadai, karena menurut saya tanah ini merupakan jadi concern utama. Jadi kayak yang, ya mudah-mudahan sih ada orang yang nonton video ini yang memang mengerti atau mungkin punya kewenangan ya terkait dengan Bogor untuk memperbaikilah sesuatu yang tidak seharusnya nih sudah harus dikembalikan. Artinya seperti itu. Kalau sudah leluhur turun tangan, kalau leluhur ini baunya sudah bau leluhur ya teman-teman, kuatnya lau leluhur. Jadi kayak leluhur Pasundan ini mungkin atau Pajajaran tuh agak kurang respect dengan, ya oke, mungkin menghasilkan bagi masyarakat, bagi anak cucu, tetapi juga tidak seimbang dengan musibah yang ada di Bogor gitu loh teman-teman. Jadi ya kayak kaget aja, harusnya banyak hutan di sana ditebang buat villa, ditebang buat tempat wisata. Akhirnya ketika ada musibah, yang kena siapa? Masyarakat juga, pendapatan mereka dapat, tapi itu nggak gratis gitu loh. Coba kalau misalnya lahannya tidak dicawe-cawe, tidak dirusak, mungkin juga dengan hasil yang lebih maksimal, dengan tidak adanya musibah, mungkin ini bisa jadi, maaf, artinya ada contoh yang bagus yang bisa dipelajari dari sini. Jadi kalau dibaca dari magnitudonya, memang poinnya lumayan kuat. Dan yang cukup mengerikan bagi saya, elemen tanahnya lumayan kuat di sini. Kemudian 4 ini juga simbolnya angin ya teman-teman, jadi masih waspada soal angin. Kita akan bahas secara elemennya, nanti kita pisahkan dulu. Cuman dari angka 4 di sini, 4,1 betul-betul nih peringatan untuk tanah Bogor sendiri. Dan intuisinya pendek ya, tidak meluas. Artinya mungkin juga intuisi ini disampaikan leluhur Pajajaran untuk bumi Pajajaran sendiri. Jadi kalau disebut sebagai wilayah Pajajaran, kalau yang pernah saya dengar dari Eyang Maung Telon, yang memang notabene beliau tuh menaungi Jawa Barat ya, artinya Pasundan, beliau menyampaikan bahwa dulu sebagian wilayah Lampung bahkan juga masih masuk wilayah Pajajaran secara garis besar. Jadi naungannya cukup luas ya, termasuk Jakarta dan seterusnya. Jadi memang warning ini seharusnya disampaikan dari leluhur Pajajaran sendiri untuk masyarakat Pajajaran untuk meningkatkan kesadaran bahwa yes, perlu kalian juga mungkin boleh meningkatkan pendapatan daerah dengan tempat pariwisata dan seterusnya. Tetapi
kalian juga harus berpikir bahwa ya mungkin yang kaya ya investornya, ya kan, yang kaya orang-orang yang punya itu, tapi sedangkan ketika ada musibah yang tertimpa adalah kalian sendiri. Jadi apakah sepadan musibahnya dengan pendapatannya? Yang dapat cuma segelintir, yang nggak dapat apa-apa, bahkan bisa kena musibah. Ini poin yang harus digarisbawahi. Mudah-mudahan ada perbaikan nanti setelah ini, kejadian-kejadian berikutnya mau musibah dan seterusnya ini bisa ditanggulangi dengan baik ya. Aku sarankan untuk mengikuti panduan dari BMKG. Makanya kalau teman-teman bilang intuisinya pendek dan apakah pengulangannya akan masih ada, saya bilang tadi ada sekat. Jadi mungkin akan agak jeda sebentar, gunungnya akan jeda sebentar, kemudian gempanya juga akan jeda sebentar, tapi pengulangannya ada. Sangat ada, pengulangannya sangat terlihat. 10-11 kalau dibaca melalui intuisinya, kita baca elemennya ya. Tanah paling kuat. Elemen tanah paling kuat. Jadi gempa susulan, mungkin longsor, mungkin banjir bandang yang campur dengan air, mungkin juga gunung yang erupsi. Ini lumayan elemen yang paling kuat dibaca dari angka 10-11-nya di balik musibah yang terjadi. Kemudian yang kedua adalah angin. Ini angin di sini dibacanya meluas ya teman-teman. Jadi elemen tanahnya pendek, tapi elemen anginnya ini meluas. Jadi teman-teman masih perlu waspada dengan ini. Dan elemen yang terakhir adalah air. Di sini muncul elemen air, hati-hati. Oh ya, by the way saya tambahkan kalau saya sudah baca elemen tanah berarti masih ada juga potensi kecelakaan-kecelakaan di darat ya, atau potensi kecelakaan yang bisa menimpa kendaraan di darat dengan volume yang tidak sedikit, atau bahkan mohon maaf kalau dibaca dari angka 10-11 April 2025 korbannya tidak sedikit alias dengan korban yang banyak. Jadi kalau misalnya digaris bawahi lagi intuisi yang Mas Tulus baca di balik gempa yang ada di Bogor, apakah ada potensi dengan skala besar? Sangat-sangat ada. Yang kedua dengan korban yang dengan lebih banyak. Kalau sekarang mungkin hanya kerusakan, hanya retak, kemudian roboh dan seterusnya. Mungkin ada yang luka karena memang kejadiannya lumayan cepat ya, dan hampir menuju ke tengah malam, sudah jam 11 malam. Jadi mungkin banyak orang yang sudah terlelap sehingga mungkin kalau ada roboh dan seterusnya ada luka. Tetapi kalau dibaca lagi dari intuisinya, ada kemungkinan akan banyaknya korban jiwa di balik musibah-musibah yang muncul dari elemen-elemen yang sudah Mas Tulus baca. Nah, udzubillah min dzalik, mudah-mudahan tidak ya. Aku harap kita sama-sama saling mendoakan teman-teman, proses ayaknya, proses seleksinya mulai diberlakukan, mulai berjalan, dan intuisinya pendek, intuisinya tidak meluas. Jadi untuk Bogor sendiri masih perlu waspada dengan elemen-elemen tadi, dan alhamdulillahnya tuh ketika ini menyebar mungkin ya Pajajaran lagi. Jadi intinya kalau diperhatikan apa yang harus diwaspadai, daerah mana yang harus diwaspadai. Bahkan Cerondol bilang dengan nyata bahwa Bandung adalah satu titik yang sepertinya juga akan mengalami itu lagi, dan lagi dia menyampaikan itu. Dan karena omongan Cerondol relate dengan hitungan angka yang saya baca hari ini, saya melihat memang ketika saya hitung lewat angka lagi, potensi pengulangannya itu hanya di titik yang sama, hanya di wilayah yang sama, sehingga kalau toh tidak Bogor, kita sebut Pajajaran saja, sepertinya leluhur sedang sangat murka dengan tanah Pajajaran karena banyaknya sesuatu yang disalah fungsikan. Apa? Tak konti video. Kok teles kabeh? Gimana yang hujan badai, guys? Kalau Jakarta sih tadi hujan sebentar tapi sudah gitu loh, nggak badai. Cuman ini Cerondol baru pulang badai, dan dia ngasih clue satu lagi teman-teman bahwa gunung yang sekarang lagi dibangun itu tidak seharusnya dibangun. Jadi mudah-mudahan nanti bisa dikembalikan ke alih fungsinya. Kalau tidak, ini salah satu simbol kemarahan, bukan kemarahan sih, tapi mengingatkan kita, atau kalau bahasa Jawa itu pengiling-iling ya, atau peringatan yang disampaikan leluhur Pajajaran sendiri untuk Pajajaran khususnya untuk ya segera diperbaiki. Tanah yang diingatkan betul-betul tanah ya. Elemen tanah ini betul-betul diperingatkan. Jadi ya aku nggak tahu memang memang sedang ada proyek-proyek tertentu mungkin yang memakan lahan yang harusnya digunakan sebagai lahan hijau, atau mungkin memang regulasinya yang salah, atau mungkin ada oknum-oknum yang memanfaatkan ini. Mudah-mudahan segera bisa ditindaklanjuti ya. Seperti itu kurang lebih ulasan Mas Tulus terkait dengan gempa yang terjadi di Bogor kemarin. Selamat selamat. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang beruntung yang dihindarkan dari itu, nggih.
Amin, amin ya robbal alamin. Semoga hal buruk yang kita baca dari intuisi hari ini tidak terjadi. Semoga kita semua dilindungi dari bala, musibah, apapun yang tidak baik buat kita. Amin ya Allah. Kalau saya ada salah sekata, saya minta maaf. Teman-teman, saya nggak ada maksud gurui, saya nggak ada maksud mengajari, tapi di sini kita sama-sama belajar, oke? Terima kasih banyak. Jangan lupa jadi manfaat untuk orang-orang sekitar kita. Jangan lupa juga terus jadi berkat antar sesama. Jangan lupa terus berdoa, semoga semua makhluk selalu berbahagia dan dijauhkan dari musibah dan bala. Amin, amin ya robbal alamin. Ngomong apa akan tunggu? Kapan? Nanti aja kita bahas di video berikutnya ya guys. Aku tak ngobrol nanti aja nanti wes ya. Oke. Dia kalau nggak dijawab nanti ganggu aku lagi doa teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Yang sedang sakit saya doakan semoga cepat sembuh. Amin. Yang lagi seret rezekinya semoga lancar lagi. Teman-teman yang belum bekerja semoga cepat dapat kerjaan. Yang sudah kerja semoga rezekinya berkah barokah. Amin ya Allah. Yang saat ini sedang punya hajat menang sih sayangku. Iya angin, lesos, angin topan. Ya nanti dibahas ya. Gue ngobrol bari kita tunggu sih. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saat ini mungkin sedang punya hajat, teman-temanku, saudara-saudaraku yang sedang nonton video ini, hajatnya pengen punya rumah, pengen punya jodoh, pengen dekat dengan jodoh, pengen punya jantan mau tak antem tenan cai. Astagfirullahaladzim. Urusan karo jin ki angel, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk saat ini yang sedang sakit saya doakan semoga cepat sembuh. Yang lagi seret rezekinya semoga lancar lagi. Teman-teman yang sekarang mungkin sedang nonton video ini belum bekerja, semoga cepat dapat kerjaan. Yang sudah kerja semoga kerjaannya awet. Mungkin habis di PHK juga semoga dapat kerjaan lagi nggih. Amin. Yang saat ini sedang punya hajat, pengen dekat dengan jodohnya, pengen punya momongan, pengen duwe rumah, pengen duwe usaha, pengen duwe kendaraan. Amin ya Allah. Semoga hajat kita segera Allah kabul. Amin. Teman-teman yang sekarang sedang merintis usaha, dagang atau apapun itu Mas terus doakan semoga dagangan laris manis, sing lancar, sing sukses, usaha yang baik, dagangan-dagangan yang halal semoga Allah berkahi. Amin ya Allah. Dan semoga Allah pilih saya dan juga teman-teman yang sedang nonton video ini termasuk orang-orang yang beruntung yang dihindarkan dari virus, penyakit, bala dan juga musibah. Yang jual aset semoga segera terjual nggih sederek. Amin amin ya robbal alamin. Kabul hajate. Temu mau tak antem remote TV. Enek wong donga cangkeme ngromet wae. Kemomo aku. Wis guys, aku tak ngrungokne lambene trondol gara-gara ngomong apa guys. Siapa tahu ada info menarik nanti ya. Dan aku memang agak agak melihat elemen angin ini masih satu poin yang harus diwaspadai. Coba aku ngobrol dulu nanti kalau tertarik aku bahas ya. Mungkin buat tayang besok. Oke? Terima kasih, sehat berkah buat kita semua. Mas Tulus pamit undur nggih. Selamat pagi, siang, sore dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Tak pelatok memang hari. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.